Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Siti Aminah SPDI CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salam bahagia, perkenalkan saya Siti Aminah SPDI CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1. Koneksi antar materi. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid saya adalah siswa yang belum mengenal materi. Jadi, saya hanya mentransfer ilmu saja dan penilaian yang saya lakukan hanya dari segi kognitif. Apabila siswa nilainya di atas KKM ya, berarti sudah memenuhi ketuntasan. Siswa hanya menghafal materi. Yang kedua, murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang ketiga, murid hanya boleh mengikuti cara belajar guru asal mereka rajin mendengarkan penjelasan guru dan rajin dalam mengerjakan PR ataupun latihan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa saya sadar bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotor, bahkan spiritual. Murid memiliki karakteristik yang berbeda, unik, masing-masing memiliki potensi. Tugas seorang pendidik adalah menuntun. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa murid bukanlah sebuah objek, melainkan subjek pembelajaran. Seorang pendidik harus memfasilitasi kebutuhan anak agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Setelah mempelajari modul 1.1, ada yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid, memberi kebebasan kepada murid untuk membangun pengetahuannya. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dipandang mampu mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Selanjutnya, mengembangkan minat dan bakat murid dalam menuntun, bukan menuntut, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran dengan menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti. Nah, yang akan segera saya terapkan supaya kelas lebih baik mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sesuai dengan karakteristik anak supaya pembelajaran lebih ceria. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif supaya anak-anak mendapatkan kemerdekaan belajar. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan lingkungan sosial budayanya, sesuai dengan dunia mereka, serta menerapkan pembelajaran berkarakter mengaitkan pada penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan semboyan
yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sumutulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Seorang pendidik adalah seorang pemimpin pembelajaran yang harus mampu menjadi teladan bagi anak didiknya. Seorang pendidik akan selalu berada di tengah-tengah, membangun semangat, memotivasi, serta menginspirasi anak didiknya. Seorang pendidik terus-menerus akan menuntun mereka menopang dan menunjuk arah yang benar bagi perilaku anak didik yang berbudaya dan berbudi pekerti. Maka kesimpulan yang saya dapat, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Karena sejatinya seorang pendidik menuntun kodrat anak sesuai dengan minat dan bakatnya, mengintegrasikan nilai kultur budaya lokal dalam konteks kelas dan sekolah. Penanaman karakter dapat menyentuh dan membentuk budi pekerti mulia. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.